Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Baik, perkenalkan nama saya Eko Setiawan. Saya dari Prodi Sosiologi Agama semester 4 kelas E. Ingin menjelaskan tentang toharoh, yakni tayamum. Pengertian tayamum. Tayamum merupakan cara bersuci selain mandi atau berwudu. Tayamum juga merupakan pengganti wudu dan mandi untuk meringankan seseorang dalam hal bersuci, sebab tidak dapat menggunakan air karena berbagai halangan. Kemudian sebab-sebab seseorang diperbolehkannya untuk bertayamum, yaitu 1. Karena sakit, yang mana sakit tersebut merupakan sakit yang parah, yang mana jika terkena air maka sakitnya akan menjadi lebih parah. Kemudian yang kedua, karena dalam perjalanan, yang mana dalam perjalanan tersebut masuk dalam kendaraan seperti pesawat yang tidak ada airnya ataupun yang lain. Yang ketiga, karena tidak adanya air atau jumlahnya terlalu sedikit. Lalu ada beberapa syarat-syarat tayamum, yakni yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Kemudian yang kedua, sudah berusaha untuk mencari air. Kemudian yang ketiga, menggunakan debu yang suci. Dan keempat, menghilangkan najis sebelum melakukan bertayamum. Adapun tata cara bertayamum, yakni 1. Membaca basmalah. Kemudian yang kedua, berniat di dalam hati. Niatnya yakni Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, letakkan kedua telapak tangan di atas debu, kemudian hentakkan tiap ataupun tiup kedua telapak tangan secara perlahan. Kemudian yang keempat, usap muka dengan kedua telapak tangan yang sudah ditempelkan debu tadi. Kemudian yang kelima, letakkan kembali kedua telapak tangan di atas debu tadi, kemudian usapkan kedua belah tangan dari kanan hingga kiri dari siku dengan debu tadi. Kemudian yang ketujuh, membaca doa. Adapun membaca doa setelah bertayamum sama halnya membaca doa setelah berwudu, yakni bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal muttatakhirina wa ja'alni min ibadika sholihin. Kemudian yang kedelapan, tertib. Maksud tertib di sini yakni adalah berurutan, tidak mengacak dalam tata cara bertayamum. Teman-teman, saya ingin mempraktekkan tata cara bertayamum yang baik dan benar. Yang pertama, kita cari mediasi yang baik, yang terbaik. Mediasinya bolehlah tanah ataupun debu yang kering, usahakan yang kering. Jangan sampai ada yang basah, debu ataupun tanah ini tadi. Kemudian lihat sekitar kita harus dilihat, jangan sampai ada di samping kita ada kandang sapi ataupun semacamnya, yang dikhawatirkan nanti tanah ataupun debu ini tadi mengandung unsur kotoran hewan ternak yang ada di sekitar tanah yang untuk ditayamum ini tadi. Kemudian bolehlah tembok ataupun dinding, yang mana tembok dan dinding tersebut haruslah suci dan bersih. Bolehlah, afdolnya itu dinding dalam masjid ya, yang insya Allah suci dan bersih, ataupun musola. Baik, mulai saja. Pertama, siapkan kedua telapak tangan kita. Saya menggunakan meja ya, perumpamaan dari media debu ini tadi yang kering. Pertama, letakkan tangan ataupun telapak tangan ini di atas debu ini tadi. Nah,
tempelkan saja. Nah, kemudian jika sudah, angkat, lalu tiup ataupun hentakan seperti ini. Tujuan dari meniup ataupun menghentakkan telapak tangan kita ini tadi untuk menipiskan debu-debu yang untuk bertayamum ini tadi, supaya tidak ada kerikil-kerikil yang menempel di bagian tangan ini tadi. Dihentakkan seperti ini, kemudian kita usapkan ke muka kita sembari mengucapkan lafaz niat di dalam hati. Baik, saya mulai ini seperti ini, sembari baca niat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayamumal istibaati sholati fardolillah. Seperti ini ya. Jika sudah, siapkan kedua tangan ini tadi ya, diulang, akan tetapi dalam pengulangannya kita tempelkan tangan di sebelah kiri, jangan di sebelah sudah kita tempelkan ini tadi, karena debu-debu yang suci ini tadi sudah kita pakai, jadi tidak ada debu yang suci, ataupun debu masih ada debu namun sudah mustakmal karena sudah kita pegang ini tadi. Nah, kita letakkan di sebelah seperti ini. Nah, ya seperti ini. Kemudian angkat lagi, boleh dihentakkan ataupun ditiup ya seperti tadi, seperti ini. Nah, kemudian kita usap ke lengan bagian kanan dulu ya, bagian kanan seperti ini. Seperti ini. Usahakan dalam pengusapan telapak tangan ke telapak kanan kita ini atau tangan yang kanan ini, jangan sampai telapak ini menyentuh telapak yang sebelah kiri, yang sebelah kanan, karena jika tersentuh ataupun terusap telapak yang tangan ini yang sebelah kanan, maka debu yang suci yang ada di sini sudah hilang, sudah terusap oleh yang sebelah kiri kita. Jadi usahakan jangan sampai terusap ataupun tersentuh. Sekarang yang sebelah kiri, seperti halnya yang sebelah kanan tadi, dari atas, dari pangkal ya, usap. Jika sudah, langsung saja kita membaca lafaz doa sesudah tayamum, yang mana doa setelah tayamum ini sama halnya doa setelah wudu. Ini niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabina wa ja'alna minal mutatahhirina wa ja'alna min ibadika sholihin. Nah, kemudian tertib yang mana dalam pelaksanaan bertayamum ini haruslah tertib, janganlah loncat-loncat, yang mana yang pertama itu harus bagian muka, janganlah kanan dulu, tangan kanan ataupun yang kiri, kebalik, jangan sampai terbalik saat bertayamum. Harus tertib, yang muka harus muka dulu, kemudian tangan terus tangan. Nah, tadi penjelasan dari saya tayamum. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata maupun perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.